Salam kerahiman. Hari ini kerendahan hati bicara tentang dasar persatuan dengan Yesus. Itu kita bisa lihat di 5:8-7. Yesus katakan, "Putriku, kalau engkau mau, seketika ini juga aku akan menciptakan suatu dunia yang baru, yang lebih indah dari dunia ini. Dan engkau akan hidup di sana selama sisa hidupmu." Yesus berkata kepada Suster Faustina untuk memberikan dunia yang baru, yang lebih indah. Dan bukan hanya sekejap, tapi selama sisa hidupmu. Kita tahu ya, kehidupan dari Suster Faustina penuh dengan penderitaan. Bukan karena dia bersalah maka dia menderita, tapi dia justru mohon penderitaan tersebut untuk supaya dia bisa menyelamatkan banyak jiwa. Tuhan, kasih saya penderitaan itu. Jangan kurangin penderitaan itu, asal banyak jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Pernah satu kali juga Suster Faustina merasakan ada seseorang yang akan berbuat dosa besar. Dan yang dilakukan oleh Suster Faustina berdoa supaya pergumulan dari orang yang akan melakukan dosa besar itu biar dia yang tanggung, dia yang alami. Yang penting orang itu terhibur, orang itu tidak melakukan rencana untuk berbuat dosa besar tersebut. Jadi Suster Faustina menderita bukan hanya karena dia harus menderita, tapi dia juga minta penderitaan itu. Nah, pada saat-saat tertentu penderitaan itu begitu berat, seperti dalam sakratul maut. Dan dalam sakratul maut juga dia bilang dia enggak mati. Kalau orang dalam sakratul maut suatu hari mati, tapi dia mengalami sakratul maut tersebut dan dia tidak meninggal. Dia juga kadang mengalami stigmata rohani, mengalami penderitaan Yesus disalib. Jadi begitu banyak penderitaan yang dia alami. Dan Yesus berkata, kalau engkau mau. Jadi ini satu tawaran kepada Suster Faustina. Mau enggak? Kalau mau, saya bisa rubah dunia ini menjadi lebih baik. Dan bukan hanya sekali-sekali, tapi sepanjang hidupmu. Itu yang Yesus janjikan, yang Yesus tawarkan kepada Suster Faustina. Yesus menawarkan kehidupan yang lebih indah, lebih baik untuk dialami oleh Suster Faustina. Dia tidak mengalami sakit lagi, dia tidak menderita lagi, dan dunianya akan lebih indah daripada yang sekarang dia alami. Tapi Suster Faustina tidak menghendaki dunia lain. Enggak Tuhan, saya enggak mau dunia yang lain. Yang Suster Faustina inginkan adalah hanya Yesus. Fokus dia hanya Yesus. Dunia yang menderita, dunia yang susah itu hanya bagian kecil daripada yang dia alami. Tapi fokus dia adalah yang penting hanya Yesus. Aku ingin bisa mengasihi Yesus dengan kasih yang sama seperti Yesus mengasihi dia. Jadi yang diinginkan oleh Suster Faustina adalah bukan sekitar yang menyebabkan dia menderita, menyebabkan dia susah, tapi yang diinginkan oleh Faustina, yang menjadi fokus daripada Faustina adalah bagaimana saya menyenangkan Tuhan, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi saya. Jadi kembali lagi, penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina bukan untuk diri dia, bukan untuk sucinya dia, tapi penderitaan itu dia terima bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Yang Suster Faustina minta cuma satu, supaya hatinya mampu mengasihi Yesus. Dengan segala keadaan yang dia alami, dia cuma minta satu, saya mau mengasihi Yesus. Bahkan Suster Faustina katakan, aku heran dengan tawaranmu. Apa artinya dunia ini bagiku? Aku merana, merindukan engkau.
Segala sesuatu yang bukan engkau tidak ada artinya bagiku. Jadi lebih ditekankan lagi bahwa yang diutamakan, yang difokuskan, yang diprioritaskan oleh Suster Faustina adalah hanya Yesus. Bagaimana mengasihi Yesus. Dunia sekitar, keadaan bukan menjadi hal yang menentukan, bukan hal yang penting buat dia. Tidak ada artinya bagiku. Tidak dengan satu jiwa pun aku menyatukan diri begitu erat seperti dengan jiwamu. Karena ungkapan, niat, fokus, prioritas hidup Suster Faustina adalah Yesus, maka Yesus katakan, tidak dengan satu jiwa pun aku menyatukan diri begitu erat seperti dengan jiwamu. Dan ini kulakukan karena kerendahan hati dan kasih bernyala yang engkau miliki terhadapku. Yesus katakan, tidak dengan satu jiwa pun aku menyatukan diri begitu erat seperti dengan jiwamu. Itu suatu konfirmasi dari Yesus kepada Suster Faustina. Tidak dengan satu jiwa pun aku menyatukan diri begitu erat seperti denganmu. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Dan Yesus katakan, ini semua aku lakukan karena kerendahan hati dan kasih bernyala yang engkau miliki terhadapku. Jadi setiap perbuatan, sikap, perkataan, pikiran, tindakan yang dilakukan oleh Suster Faustina itu semuanya dengan dasar kerendahan hati. Dan itu semua dilihat oleh Yesus sebagai sesuatu kerendahan hati yang Suster Faustina lakukan, dan juga kasih yang bernyala-nyala yang dimiliki oleh Suster Faustina untuk mengasihi Yesus. Itulah yang menyebabkan Yesus bersatu erat dengan Suster Faustina. Karena kerendahan hati dan kasih yang bernyala-nyala yang dimilikinya terhadap Tuhan. Mari, ini boleh menjadi satu contoh buat kita, satu tantangan buat kita semua untuk belajar rendah hati. Supaya suatu hari nanti kita juga betul-betul bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Bukan dari kacamata kita masing-masing, saya sudah rendah hati. Tapi penilaian rendah hati itu datang dari Tuhan. Karena engkau rendah hati, maka aku turun dari tahtaku yang mulia. Karena engkau rendah hati, maka aku menyatukan diriku dengan sangat erat denganmu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina, yang pasti juga bisa kita alami. Mari kita berusaha untuk terus rendah hati, bersyukur kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami banyak tantangan, banyak masalah, dan itulah sebetulnya ladang untuk kita melakukan kerendahan hati. Terima kasih, salam kerahiman.